Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang saya hormati, pertama saya ucapkan terima kasih kepada panitia pengajian dari MCCC yang sudah memberikan kesempatan yang luar biasa ini kepada saya bisa berbagi dengan Bapak dan Ibu terkait pendampingan psikologis isolasi mandiri pada anak-anak dan balita ya. Terima kasih banyak. Semoga pada kesempatan kali ini kita bisa sharing bersama sehingga apapun situasi yang kita hadapi pada saat ini kita bisa menghadapinya dengan berpikiran positif ya, kemudian kita bisa melewatinya, lalu akhirnya nanti akan indah insya Allah. Yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan dari MCCC ya yang sudah hadir pada kesempatan hari ini, terima kasih banyak. Ini luar biasa ya kesempatan yang diadakan dari MCCC bisa banyak ya, bisa banyak hal yang dilakukan oleh masyarakat dan ini sangat terbuka luas ya. Semoga dari hari ke hari minat masyarakat kita baik yang sudah menjadi penyintas COVID ataupun yang belum ya menunjukkan adanya minat untuk menggali ilmu lebih banyak lagi di forum-forum seperti ini. Terima kasih banyak. Baik, yang pertama tadi Mas Afdol ya, saya Novia ya, bukan Novita ya. Saya Novia akan pertama sekali share screen ya. Ini saya menyiapkan sedikit materi ya PPT, tidak banyak karena ini yang saya siapkan. Ini kenapa nggak bisa di-share, digeser sebentar. Oke, share. Kelihatan ya, Mas? Bapak Ibu kelihatan ya? Kelihatan Ibu, Alhamdulillah. Baik, sebelum saya mulai terkait pendampingan isolasi mandiri bersama balita, sebenarnya saya di awal bulan Juni itu kami satu keluarga juga penyintas COVID ya. Saya, suami dan kedua anak saya masih balita, kami mengalami COVID. Jadi yang ingin saya ceritakan hari ini adalah apa yang sudah kami lakukan di awal bulan Juni ya. Alhamdulillah kami sekeluarga bisa menghadapi COVID ini menurut saya dengan sangat indah ya, alhamdulillahirobbilalamin. Saya ingin berbagi ini dengan teman-teman di sini, semoga ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Karena dengan adanya balita yang mengalami infeksi dari virus ini, itu mungkin saja ya dengan yang saya alami itu tidak sama ya kondisinya antara balita dan orang dewasa. Baik Bapak dan Ibu, ini karena ini COVID ya, COVID itu sangat unik. Ini yang kemarin itu yang saya alami dengan anak saya ya. Jadi kami mengalami gejala ini pada anak ya. Kalau saya alhamdulillah fasenya tidak begitu berat ya, tetapi pada anak-anak saya lihat itu cukup berat ya. Jadi ini saya kira saya ingin membagikan pengalaman ini biar kita semuanya bisa menghadapi ini dengan sangat baik ya. Jadi yang pertama Bapak dan Ibu, ini ada beberapa siklus ya. Jadi gejala awal sejak pertama sekali munculnya gejala pada anak-anak, ini sebenarnya adalah masa-masa yang cukup waspada ya. Jadi anak hari pertama sampai hari keempat atau kelima itu dia masih terlihat ceria ya, meskipun sudah menunjukkan tanda-tanda kelemahan ya. Ada mulai melemah ya, energinya mulai berkurang, kemudian dia butuh banyak perhatian, kemudian dia beberapa kali itu seperti di luar dugaan ya, kadang-kadang dia merajuknya jauh lebih intensitasnya lebih besar dibandingkan hari-hari biasa, begitu dibandingkan sakit-sakit yang lain ya. Kemudian ada masanya fase-fase kritisnya, hari ke-6 sampai hari ke-9 atau 10 ini sebenarnya fase kritis pada anak ya.
Kalau pada fase ini kita lalai ya, kita abai, kita mencuek, cuek ya pada anak karena kondisi orang tua juga sakit. Nah, ini menurut saya berbahaya untuk perkembangan anak ya. Kemudian ada masa recovery. Masa recovery ini sebenarnya anak sudah mulai menunjukkan, kemajuan yang cukup bagus ya, dia mulai makan ya, kalau anak saya itu di hari ke-10 itu sudah mulai makan, sudah mulai minumnya sudah cukup ya, kemudian dia sudah mulai bisa bercerita lagi begitu. Nah, tetapi ini, masanya adalah masa di mana, dia malah membutuhkan, perhatian yang lebih ya, yang lebih daripada, hari-hari biasanya. Maka, kita sebagai pendamping yang mendampingi anak-anak balita pada masa isolasi mandiri ini, nah inilah yang perlu kita persiapkan dari gejala awal sampai gejala, pasca recovery bahkan ya, pasca recovery. Tetapi ini tidak lama setelah pasca recovery, itu kebiasaan-kebiasaan yang selama ini, positif ya, yang kita tanamkan selama anak-anak itu Covid, itu kalau di anak saya itu masih, bertahan lama ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan positifnya apa ya, nanti saya ceritakan apa yang saya lakukan selama, saya menghadapi Covid bersama anak-anak saya dan alhamdulillah sampai sekarang kami awal Juni, sekarang sudah mau pekan pekan ketiga di bulan Juli ya. Alhamdulillah anak saya masih bertahan ya kebiasaan-kebiasaan positif di masa-masa kami menghadapi isolasi mandiri. Oh ya, Bapak dan Ibu sekalian, saya kira selama saya menyampaikan materi bila ada yang perlu kita diskusikan, tidak masalah ya, mungkin langsung ditulis saja di kolom chat ya. Nanti, biar tidak memakan waktu lebih lama. Kemudian dinamikanya Bapak dan Ibu sekalian ketika kita mengalami isolasi mandiri ya, dinamika secara psikologis, pada anak dan orang tua. Baik yang pertama sebenarnya pada masa sakit apapun sebenarnya ya, semua situasi sakit yang dialami oleh anak pada saat itu, anak kita sebenarnya butuh dimengerti ya. Dia ingin dimengerti bahkan sekedar kedipan matanya, dia ingin orang tuanya mengerti begitu. Bahkan sekedar desahan nafasnya, anak itu dia ingin orang tuanya mengerti. Itulah yang sebenarnya terjadi pada anak dengan segala kondisinya ya. Kemudian anak kita, anak balita ya, anak-anak dan balita itu mengalami kesulitan sebenarnya mengekspresikan bahasa ya, bahasa ekspresif itu misalnya saya ditanyakan, "Bu Nuria, Bu Aliza, gejala yang dirasakan sekarang apa?" Begitu. Saya bisa menceritakan dengan sangat bagus ya, dengan sangat runtut begitu kepada orang yang bertanya ya. Tetapi kalau anak-anak kita dia tidak mampu. Dia tidak memiliki keterampilan ini ya, sehingga orang tua, orang-orang yang mendampinginya lah yang harus memahami sebenarnya apa yang dirasakannya, apa yang dibutuhkan oleh anak-anak kita, begitu. Nah, di samping, kondisi tubuhnya yang lemes ya, yang kondisi tubuhnya yang sakit ya, jadi, Bapak dan Ibu yang belum mengalami, yang belum terinfeksi ya, sejujurnya saya katakan terinfeksi COVID ini sungguh sakit ya. Semua badan itu kalau saya rasanya digebukin semua begitu ya. Rasanya dari ujung kaki sampai ujung kepala itu sakit begitu. Nah, itu yang dirasakan oleh anak-anak sehingga kondisi itu dan meskipun dalam kondisi sakit itu dia dorongannya untuk bermain masih sangat besar begitu. Sehingga kondisi ini menyebabkan anak lebih emosional dibandingkan biasanya. Biasanya dia bisa bebas bermain ya, dia bisa bermain apa saja di rumah, kemudian tubuh dia mendukung situasi itu. Tetapi pada masa dia menghadapi, terinfeksi oleh virus, dorongan itu tidak berkurang ya, tetapi, kondisi dia secara fisik, itu tidak memberikan dukungan yang bagus untuk dia ya, karena badannya yang sakit, energinya yang terbatas, menjadi lebih emosional ya. Ada beberapa kali dia menjadi lebih marah ya, menjadi lebih hipersensitif, sangat sensitif sekali ya. Memanggil kita misalnya satu kali panggilan kita tidak segera memberikan respon, itu membuat anak saya yang kecil yang berusia 2 tahun itu nangisnya lama banget begitu. Seolah-olah dia diabaikan begitu. Nah, ini harus kita antisipasi ya supaya tenaganya tidak semakin lemah ya. Nah, dorongan bermainnya sementara saat itu ya, misalnya kalau terjadi seperti keluarga saya, suami, kemudian anak-anak positif semua ya, sedangkan saat itu suami butuh perawatan di rumah sakit, sehingga yang selama ini menghadapi COVID itu menghadapi anak sakit bersama suami ya. Nah, ketika menghadapi infeksi virus, suami saya menghadapi dirinya sendiri dan kita sendiri mungkin ya, atau nanti bapak atau bunda ya,
yang menghadapi anak-anak ya, sehingga situasi saat itu kita bisa membayangkan betapa tertekannya kondisi psikologis orang tua ya. Selain tertekan, dia juga mengalami kesakitan yang luar biasa. Di samping itu, tidak ada orang yang bisa diminta tolong ya untuk mengurus anak-anak kita ya. Karena harus kita yang mengurusnya meskipun badan kita sakit dan kita yang harus mengurus anak itu. Nah, kondisi ini yang perlu kita antisipasi supaya anak dan orang tua tidak semakin larut ya, tidak semakin stres menghadapi situasi ini. Sehingga kita perlu mempelajari teknik ya, teknik-teknik yang bisa dengan segera membypass situasi-situasi tertekan. Jadi kita sebagai orang dewasa harus memiliki keterampilan-keterampilan khusus ya, bagaimana membypass rasa sedih ya, bagaimana segera dalam kondisi kita tertekan kita masih bisa segera bangkit ya. Jadi kalau sedih itu nggak apa-apa, tapi sebentar, nggak boleh lama-lama ya. Boleh saja izinkan diri kita misalnya untuk sedih misalnya, "Oke Aliza, saya sering katakan begitu, oke Aliza silahkan sedih, tapi 3 menit saja," begitu. Setelah 3 menit, kita harus punya cara, misalnya dengan mengambil nafas atau bahkan perlu pukul kakinya, "Ayo Aliza bangkit," begitu. Nah, kita sebut nama kita, maka itu akan menjadi semangat yang baru buat diri kita, untuk menghadapi situasi itu. Sebab kalau kita larut dengan situasi-situasi psikologis yang negatif ya, emosi-emosi yang negatif, maka itu akan besar sekali efeknya kepada anak-anak kita ya. Dan itu juga akan memperlambat proses kesembuhan kita. Karena lagi-lagi sebagaimana yang kita tahu, virus yang ada di dalam tubuh, yang saat itu menyerang, itu satu-satunya menurut saya ya yang bisa menyembuhkannya adalah, diri kita sendiri ya. Bagaimana kita bisa meningkatkan imunitas, ketika imunitas kita kuat, maka dialah yang nanti akan, mengalahkan virus-virus itu. Tapi ketika terus ya, oh lihat hormon stres ya yang ditimbulkan dari pikiran-pikiran kita yang negatif, situasi emosi yang negatif. Nah, sehingga produksi hormon dari oksitosin itu dia semakin, fokusnya hanya untuk menyerang aerosol-aerosol, yang ada, kortisol ya, kortisol yang ada karena hormon stres itu. Akhirnya apa? Akhirnya virus-virus yang menyerang itu tidak dilawan oleh imunitas kita. Nah, sehingga inilah yang keadaan orang yang sakit dalam situasi-situasi tertekan secara psikologis. Nah, orang tua harus punya keterampilan ini ya. Jadi, cari saja, hal yang bisa cepat membangkitkan kita ya. Misalnya dengan memurojaah surat, misalnya Al-Ma'arij ya, kalau kita bersemangat dengan surat Al-Ma'arij, atau kita bersemangat dengan surat, Abasa misalnya. Nah, kita sebagai orang dewasa harus punya keterampilan-keterampilan ini untuk segera bisa tekanan emosi yang kita hadapi dan tidak boleh berlarut ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, sebagaimana kita tahu ya ketika kita mengalami, terinfeksi virus ya, lalu kita, cuman ya banyak sekali peraturan yang harus kita patuhi. Mulai dari tidak boleh keluar rumah, tidak boleh berinteraksi, harus selalu bermasker ya. Sedangkan, kondisinya anak-anak saat itu lagi lemas dan dia ingin bermain, dia merasa terkurung di luar misalnya. Nah, banyak sekali peraturan-peraturan yang harus kita patuhi sehingga kondisi-kondisi ini perlu kita cari penyelesaiannya dengan cara bijaksana ya. Nah, sehingga kita tidak boleh menyerah dengan keadaan. Kita harus baik, kita harus grow ya dengan situasi-situasi yang kita hadapi. Saya lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, Bapak dan Ibu menghadapi situasi ini saya kira ya, kita sebagai pendamping baik orang tuanya atau mungkin pengasuhnya atau mungkin perawatnya, anak-anak yang mengalami soman ya, yang mengalami terinfeksi positif via COVID ini, kita perlu, menyadari beberapa hal ya, sebelum kita menghadapi anak-anak yang mengalami kesulitan ya, kesulitan dalam menghadapi virus ini, kita sebagai orang dewasa yang mendampingi tumbuh kembangnya anak-anak kita di masa dia ada, rasa sakit. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus berusaha memaksa diri kita menemukan nilai-nilai positif dari musibah yang kita hadapi. Meskipun sulit, tapi kita harus paksa. Misalnya, kalau selama ini ibu-ibu bekerja ya, bapak-bapak bekerja ketika harus isolasi mandiri, katakan pada diri kita, alhamdulillah dengan munculnya virus kita bisa bersama keluarga. Cari nilai-nilai positifnya. Alhamdulillah mungkin selama ini bapak-bapak tidak punya waktu yang lama bersama anak dan tidak tahu misalnya anaknya bentol-bentol di mana ya dengan bersama anak-anak, akhirnya bapak-bapak bisa mengerti, ibu-ibu bisa mengerti bahwa
oh ternyata anakku bagian sininya udah bentolnya udah 3 hari begitu ya. Lalu hal-hal yang positif yang kita temukan itu tuliskan di buku. Jadi kita punya jurnalnya ya. Tuliskan di buku supaya apa? Dengan tangan kita aktifkan, lalu nanti respon tubuh itu akan berbeda ya. Sangat berbeda nilai positif yang kita temukan dari musibah, hanya kita ingat-ingat saja, tanpa kita menulis, itu lebih powerful dengan cara kita menulis ya. Dari hari ke hari temukan itu. Kalau saya sehari itu saya temukan harus minimal 5 ya, 5 nilai positif yang saya temukan di hari ini. Jadi kita punya jurnalnya. Alhamdulillah hari ini masih bisa, awalnya kan yang besar-besar ya, alhamdulillah masih bisa bernafas, alhamdulillah masih bisa bersama anak ya. Nanti dari hari ke hari itu semakin kecil, bahkan masih akhirnya bisa mencium kembali ya, sembuh dari anosmia misalnya, masih bisa memeluk anak misalnya, masih bisa mendengarkan desiran angin, masih bisa melihat, nah segala macamnya nanti akan bisa kita temukan ya hal positif dari musibah yang kita hadapi ya. Mungkin selama ini kita awareness-nya kurang ya, kita kurang menyadari segala hal yang Allah ciptakan untuk kita, tetapi dengan kita sakit, lalu kita bisa menuliskan, lalu nanti akan berefek terhadap kesyukuran ya. Ternyata memang benar Bapak dan Ibu, semakin kita bersyukur, nikmat yang Allah berikan itu semakin besar ya. Semakin banyak kita menemukan nilai yang positif, itu akan meningkatkan rasa syukur kita terhadap Allah yang Maha Menciptakan kita. Nah, semakin besar rasa syukur kita, rasanya seberapa pun sakit, seberapa besar pun musibah yang kita hadapi, rasanya hati kita semakin lega ya. Hati kita semakin plong dan kita semakin ikhlas ya. Nah, kemudian yang berikutnya Bapak dan Ibu, nah setiap rasa syukur itu ketika kita menemukan nilai positif, ucapkan ya, lafazkan ya, selain menulis, itu lafazkan rasa syukur itu, meskipun di tengah kesakitan ya. Sakit memang Bapak dan Ibu ketika kita mengalami berbagai macam penyakit ya, itu sakit banget ya. Nah, terutama karena kita fokusnya ke COVID ya, yang saya rasakan itu sakit banget ya, yang selama ini tidak pernah berpisah dengan pasangan, saat itu kita harus berpisah ya, yang tiba-tiba anaknya sesak nafas, itu harus mengadunya ke siapa, begitu. Biasanya kan kalau saya istri, selalu ada ayahnya yang mendampingi, begitu. Nah, tiba-tiba ketika COVID, itu ayahnya nggak ada, bahkan ayahnya juga, sedang bertaruh ya dengan rasa sakit yang dia hadapi. Maka saat itu meskipun dalam kondisi berat, kita harus mengucapkan rasa syukur ya. Alhamdulillah begitu ya, rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita dipertemukan dengan orang-orang baik misalnya ya, diucapkan, dilafazkan rasa syukurnya dalam kita menghadapi, mempersiapkan diri kita mendampingi anak-anak kita. Nah, kemudian yang paling penting adalah Bapak dan Ibu ridho dengan takdir Allah ya. Tidak ada boleh protes ya dengan takdir Allah. Maka katakan, inilah saatnya kita memantaskan diri sami'na wa ata'na dengan segala kebenaran yang Allah berikan ya. Ridho dengan semua takdir. Meskipun ini kita misalnya ada tergelitik misalnya dengan isu-isu konspirasi misalnya ya. Oh, ini gara-gara siapa ya. Tapi kita sebagai seorang muslim, apapun lah yang terjadi di dunia luar, ketika musibah itu datang ya, ketika kita diuji dengan musibah, maka kita ridho ya. Kita ridho dengan takdir Allah. Rasa ridho yang muncul dari dalam relung hati kita itu akan mempengaruhi kondisi-kondisi psikologis kita. Ketika kondisi psikologis kita lebih positif, kita akan mampu menghadapi kehidupan ini dengan segala macamnya ya, pasti insya Allah dengan lebih optimis ya, dengan lebih positif ya. Nah, ketika Bapak dan Ibu sudah positif ya, maka energi inilah yang nanti online ya tersalurkan kepada anak-anaknya. Tetapi kalau kita tidak mampu memunculkan rasa syukur, kita tidak mampu menemukan nilai-nilai yang positif, kita masih saja menyalahkan keadaan, lalu kita tidak bisa ridho dengan takdir Allah, maka energi-energi negatif ini juga akan tersalurkan kepada anak-anaknya. Sehingga dalam mendampingi isolasi mandiri anak-anak dan balita, itu dibutuhkan orang tua yang mampu memandang kehidupannya dari sisi yang positif ya. Semakin positif semakin baik, nah semakin negatif itu semakin memperlambat kesembuhan. Kita harus ingat itu ya. Kalau kita ingin kesembuhan kita, kesembuhan batin kita lebih cepat, maka temukan rasa syukur, lalu dekatkan diri dengan Allah, ridho dengan takdir Allah. Insya Allah apapun kesulitan yang kita hadapi, insya Allah kita bisa menghadapinya dengan berlapang dada. Lalu insya Allah akhirnya akan indah insya Allah. Kemudian saya lanjutkan, ini ada beberapa tips Bapak dan Ibu selama menghadapi isolasi mandiri bersama balita ya.
Ini juga yang saya sudah lakukan, kemudian saya tulis ya, apa yang saya praktekkan selama saya mendampingi anak-anak saya ya. Yang pertama Bapak dan Ibu, kita sebagai, yang mendampingi balita ya, jadi sebelum memberikan anaknya makan, maka ibunya, bapaknya harus makan kenyang terlebih dahulu ya. Jadi kalau saya, selama isolasi mandiri itu saya di sana disediakan proteinnya satu macam ya, jadi saya nanti pesen ya, pesan di luar misalnya saya butuh double protein, bahkan triple ya. Jadi kondisi saya secara fisik saya siapkan dulu. Jadi sebelum anak saya bangun itu kita harus sudah makan ya. Jangan sampai menghadapi anak-anak dalam kondisi perut yang lapar. Nah, berikutnya adalah penuhi nutrisi anak ya. Jadi meskipun sulit untuk makan, tapi pastikan bahkan kalau saya nggak mau makan sampai hari ke-7, nah itu, saya selalu tawarkan makanan, membujuk dia dengan segala macam cara ya. Meskipun dia tidak mau makan, tapi bujuk bukan dipaksa ya, berbeda. Harus membujuk dia, memberikan pemahaman ke dia bahwa dia harus makan. Nah, ini yang paling penting Bapak, meskipun di bawah pengawasan dokter misalnya, tetapi kita sebagai orang tua ini harus punya ini ya, ketika menghadapi isolasi mandiri ya, kita harus punya oximeter ya. Kalau tiba-tiba anak kita lemas ya, kita nggak stres duluan ya, jangan-jangan saturasinya menurun ya. Kita panik memanggil perawat atau dokter atau siapapun, tenaga medis yang ada yang bisa kita hubungi ya. Tapi kalau saya harus punya oximeter sehingga misalnya ketika anak-anak tidur, itu dia tidurnya lemes atau dia benar-benar tidur istirahat ya, kita pastikan saturasinya ya, kita harus punya oximeter. Kemudian termometer ya, karena anak saya sampai hari ke-5 itu masih panas ya, ini perlu kita pastikan ya, berapa berapa tinggi ya suhunya ya. Lalu kita harus memberikan dia obat penurun panas ya. Nah, ini minyak balur ya, karena saya mungkin agak agak tradisional ya, jadi minyak balur ini saya tetap pakaikan ya, pada anak-anak saya, ini juga memberikan efek relaksasi untuk anak kita siapkan. Lalu aromaterapi. Aromaterapi ya, misalnya kita harus punya pengharum ruangan misalnya ya. Jadi ini juga bisa mempengaruhi mood ya. Kalau saya punya ya pengharum ruangan yang saya pesan sendiri waktu itu, agak aroma-aroma kopi ya. Jadi itu bisa mempengaruhi mood kita sebagai orang tua dan anak ya. Nah, insya Allah ini salah satu faktor yang juga bisa kita, menghadapi situasi yang berat memang bahkan ya, wangian yang cukup menyegarkan, itu bisa membuat kita, menyeimbangkan antara pikiran dan emosi kita, insya Allah. Nah, berikutnya Bapak dan Ibu, nah ini yang paling penting adalah penuhi kebutuhan anak ya. Jadi apapun kebutuhan anak itu dipenuhi saat itu. Bukan kemauan ya, tapi kebutuhan. Kalau anak butuh jangan menolaknya ya. Misalnya anak kita butuh dipeluk, peluk dia, jangan bilang dia cengeng ya. Anak kita butuh dibelai, belai dia, jangan katakan manja ya. Anak kita butuh apa? Disuapin makan meskipun dia sudah nggak balita lagi ya. Dia butuh disuapin makan saat itu mungkin tangannya yang begitu capek dan pegel, suapin dia makan. Jangan sampai, dia, tidak mendapatkan apa yang dia butuhkan ya. Nah, kemudian yang paling penting juga Bapak dan Ibu, anak-anak jangan biarkan, sendirian terlalu lama ya. Pastikan dia bersama kita. Meskipun apapun ya, situasinya kita harus mendampingi anak dengan seoptimal mungkin ya. Jangan biarkan anak kita, terlalu lama ya, misalnya duduk termenung terlalu lama, dia tidurnya terlalu lama, misalnya sendirian. Nah, kita harus mengawasi anak kita terus, cek dia terus-menerus ya. Jangan dicuekin anak kita yang lagi sakit ya, meskipun kita dalam kondisi yang sangat sakit. Nah, berikutnya saya lanjutkan, tidak banyak ya materi saya, tinggal sedikit lagi. Yang keempat, Bapak dan Ibu, kita perlu bercakap-cakap dengan anak tentang situasi yang kita hadapi. Katakan pada anak, "Nak, saat ini," karena anak saya sudah 4 tahun ya, anak saya 4 tahun dan 2 tahun itu saya sampaikan, "Nak, saat ini kita berada di sini, di ruangan ini namanya ruangan isolasi. Kenapa kita diisolasi? Karena kita sedang mengalami, virus corona COVID-19 ya. Jadi ini sangat menular dan kita harus menghadapi ini bersama-sama. Anak Bunda, tolong patuh dengan Bunda, apakah anak Bunda bisa bekerja sama seperti itu. Nah, sebenarnya bercakap-cakap ini sangat erat kaitannya dengan poin nomor 6 ya. Jadi ketika kita mengajak anak kita bercakap-cakap, itu dia akan menunjukkan sikap bekerja sama ya, sangat signifikan perbedaannya. Tetapi kalau kita memberikan instruksi, anak sering kali membantah ya. Kita katakan,
bermain di sini, dia nggak mau, dia pengen keluar. Tapi kalau kita katakan, "Ayo Nak bermain di sini, kalau keluar nanti anak Bunda bisa menyebarkan virus ke orang lain. Kalau virus ini terhirup oleh orang lain, nah itu bisa berbahaya untuk kehidupannya. Hal seperti itu tidak baik." Nah, itu kita ajak anak kita bercakap-cakap ya, insya Allah dia bisa memahami. Bahkan anak saya 2 tahun, itu dia bisa memahami, "Nono main keluar," kata dia. Kita main di kamar, ini berat ya, saya selama 18 hari itu di kamar saja ya, tidak keluar ya. Bayangkan anak umur 2 tahun dan 4 tahun setengah harus berada di kamar selama 18 hari ya, itu luar biasa perjuangannya. Tetapi alhamdulillah dengan bercakap-cakap bersama anak ini bisa diatasi ya, ini bisa dilewati dengan sangat indah. Kemudian yang berikutnya yang kelima Bapak dan Ibu, saya setiap malam itu merelaksasi tubuh anak saya dengan minyak balur tadi yang saya sampaikan. Jadi baluri semua tubuhnya itu sambil dipijit-pijit ya, pijit relaksasi ya. Kemudian anak saya juga saya ajarkan mengatur nafas ya, atur nafas yang dalam sambil berzikir ya. Nah ini, juga saya lakukan ya. Kemudian sebelum tidur dia direlaksasi, nanti tidurnya menjadi lebih nyaman ya. Nah, berikutnya yang perlu kita lakukan adalah peluk dan belai anak sesering mungkin. Ini hampir sama ya dengan nomor 3 ya. Sesering mungkin peluk anak kita dan belai dia, katakan, "Anakku sayang, Bunda menyayangimu," ya. Supaya dia semakin percaya diri, semakin optimis dalam menghadapi situasi yang berat ini. Nah, yang berikutnya adalah ketika anak sudah mulai melewati masa kritis, Bapak dan Ibu, kita sebagai orang yang mendampingnya harus terlibat aktif bermain bersama anak ya. Jadi ajak anak main, lalu orang tua terlibat aktif bermain bersama anak. Jangan hanya memberikan mainan lalu anak disuruh main sendiri ya, itu tidak menyenangkan bagi anak sebenarnya. Baik sakit ataupun tidak ya, dia membutuhkan orang tuanya terlibat aktif dalam bermain bersama anak ya. Misalnya dia dibacakan buku, nyusun Lego bersama. Nah, ini bisa membantu anak biar lupa ya aktivitas bermain di luar kamar ya. Yang biasanya dia bisa bermain mobil-mobilan, yang bisa dinaiki di ruangan yang lebih luas. Nah, hari ini dia harus berada di ruangan yang sempit, sehingga kita carilah permainan-permainan, yang bisa membantu anak-anak kita supaya dia bisa melewati ini dengan perasaan yang gembira. Atau misalnya mewarnai bersama ya. Atau menghafal bersama. Alhamdulillah anak saya selama menghadapi masa Covid ini, kami diisolasi selama 18 hari, anak saya yang umur 4 tahun setengah itu bisa menyelesaikan hafalan 3 surat pendek ya, alhamdulillah itu, sangat spektakuler menurut saya, yang tadinya dia malas-malasan begitu ya, menghafal Quran, menghafal ayat-ayat pendek itu juz 30. Nah, ketika isolasi mandiri karena dia itu bersama saya terus, kemudian saya peluk terus, diberikan perhatian yang optimal, dia motivasinya lebih besar ya untuk bisa menaklukkan hafalan-hafalan Qur'annya. Ini saya lakukan ketika dia sudah melewati masa kritis ya, alhamdulillah. Nah, berikutnya, eee, ini kita sebagai orang tua jugalah yang harus menularkan aura-aura yang optimis ya. Jadi mulai dari posisi postur tubuh, tatapan mata, intonasi bicara, orang tua harus menunjukkan sikap-sikap yang optimis ya, mulai dari penggunaan kalimatnya, jangan sampai juga curhat pada anak kita yang masih balita. "Aduh Nak, gimana kondisinya? Ayahmu jauh." Nah, itu akan membuat anak, down ya. Itu cukup kita saja dan curhatlah kepada orang yang dewasa, jangan sampai curhat kepada anak-anak balita. Lalu di depan anak balita meskipun kita sedang sedih, tunjukkan sikap optimis ya. Tatapan mata orang yang optimis, posisi duduk, posisi berjalan dan berdiri orang tua yang optimis ya. Penggunaan-penggunaan kalimatnya yang positif sehingga anak kita melihat bahwa, situasi ini sebenarnya, dia bisa melewati. Lalu kalau saya, bikin tagline ya, bikin tagline yang positif. Jadi sebelum tidur dan bangun tidur itu anak saya itu saya ajak berteriak ya, makanya kita buat, tagline-tagline yang positif seperti ini ya, "Kami kuat, kalahkan virus, bersemangat, Allahu Akbar." Bahkan sampai sekarang saya masih bisa menghafalnya ya. Nah, sehingga ini bisa membuat imunnya lebih meningkat ya. Kita buat tagline-tagline seperti ini selain imunnya anak, ini juga bisa meningkatkan imunnya orang tua. Rasanya semakin intim ya kita dengan anak selama kita menghadapi isolasi mandiri ini. Nah, yang berikutnya, yang paling penting Bapak dan Ibu, apapun yang terjadi jangan pernah marah pada anak ya. Jangan pernah marah pada anak. Sebab kalau marah pada anak tidak hanya akan membuat kondisi emosi anak buruk ya, itu juga akan membuat kondisi dan juga akan
ya. Semakin buruk emosi, makin sulit kita menghadapi musibah-musibah yang kita alami ya. Sehingga jangan marahin anak, apapun yang terjadi, hadapi dia dengan rasa sabar ya. Ini hukumnya wajib bagi orang tua. Lalu lakukan relaksasi ya. Pikir ini anak saya semakin jadi 2 kali sehari ya selesai sholat subuh, sambil berzikir, biasa kan kita cuman baca subhanallah, subhanallah. Lakukan zikir ini sambil mengatur nafas. Ambil nafas yang dalam dari hidung, subhanallah. Atau istighfar ya, ambil nafas yang dalam dari hidung, astagfirullahaladzim. Nah, ajak anaknya melakukan ini ya, sebelum tidur. Kalau saya ya sebelum sholat isya dan setelah sholat subuh. Nah, ini saya lakukan kepada anak-anak saya. Alhamdulillah, ini bisa kita lewati Bapak dan Ibu. Ini tidak ada salahnya Bapak dan Ibu yang mengalami masa isolasi mandiri dengan anak, perlu dicoba ya. Kita harus mempraktekkan ini, menjalani hari-hari isolasi mandiri dengan produktif dan positif. Nah, yang terakhir Bapak dan Ibu jangan lupa berdoa yang sungguh-sungguh. Bahkan saya kepada anak saya yang umur 4 tahun setengah, saya katakan kepada dia, "Nak, semakin kita memohon kepada Allah, Allah semakin mendengar doa-doa kita. Mendayu-dayu mintalah pada Allah, bahkan kalau perlu abang silakan menangis pada Allah, ayo kita berdoa ya." Jadi ketika saya menangis, berdoa bersama anak saya juga ikut sesegukan ya. Terus dengan terbiasa menangis sambil berdoa, kemudian katakan pada dia, orang-orang yang mengiba kepada Allah, Allah tidak tega membiarkan dia sendiri ya. Semakin kita memohon kepada Allah, kita tunjukkan bahwa Allah lah tempat kita bergantung. Nah, ini yang perlu catatan penting saya ya, catatan penting saya dalam mendampingi anak selama menghadapi isolasi mandiri. Itu mungkin Bapak dan Ibu sharing pendek dari saya terkait pendampingan anak-anak selama isolasi mandiri. Saya kembalikan kepada moderator Mas Afdol. Silakan Mas Afdol bila kita punya diskusi. Baik, sebelumnya kami ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Ibu Novia nggih, Ibu Novia, kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf tapi ada mungkin salah-salah penyebutan nggih. Baik, terima kasih kepada Ibu Novia atas pemaparan materi hari ini, memberikan kita pandangan baru bagi Bapak Ibu yang punya anak, dalam artian punya anak kecil dan lain sebagainya, karena tentu kita harus menjaga mood anak. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berikutnya kita masuki ruang kajian kita. Yang pertama, ruang tanya jawab nggih, Ibu Novia. Nah, berikutnya kami persilakan pada Bapak Ibu sekalian yang sudah memiliki pertanyaan bisa langsung menuliskannya di kolom chat atau bisa langsung untuk menyalakan mikrofonnya. Nah, mohon izin Ibu, ini sudah ada pertanyaan yang pertama dari kolom chat dari Mas Irwan Rosadi. Nih, saya bacakan ya Ibu. Bagaimana cara ustazah untuk mengelola diri? Misalnya ketika mengalami emosi negatif saat mendampingi anak yang sedang isoman. Bisa langsung dijawab. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk pertanyaan yang menarik ya Mas Irwan ya. Bahkan kita sebagai orang dewasa ya, juga sering mengalami kekhilafan-kekhilafan dalam menghadapi anak-anak ya, menghadapi situasi-situasi unik yang dimunculkan oleh anak. Lalu ketika kita mendampingi anak-anak kita selama isolasi mandiri ini, mesti kita ada juga mengalami emosi-emosi yang negatif ya. Yang saya lakukan selama isolasi mandiri, bahkan tidak selama isolasi mandiri juga ya, karena dalam keseharian juga sebenarnya kita juga banyak sekali dorongan emosi negatif kita dalam menghadapi anak-anak ya, terutama anak laki-laki ya, luar biasa ya, dia blingsatan sana sini ya, di usia dia yang 4 tahun setengah. Lalu bagaimana kita mengelola emosi kita? Nah, saya dari dulu sebenarnya Mas Irwan punya keyakinan kepada diri saya, tidak ada orang lain yang bisa saya kecuali saya sendiri. Tidak ada orang lain yang bisa membuat saya menangis kecuali saya mengizinkan diri saya untuk menangis. Sehingga tidak ada juga orang lain yang bisa membuat saya bahagia kecuali saya mengizinkan diri saya untuk bahagia. Sehingga ketika emosi negatif itu mampir dalam hidup saya selalu katakan pada diri saya, "Aliza, apakah kamu ingin menikmati emosi negatif ini?" Saya katakan pada diri saya. Kata jawaban hati saya iya, saya bilang, "Oke, saya izin untuk misalnya ya, saya izinkan marah dalam menit." Kemudian saya bilang, "Ya, anak bunda yang bunda sayangi ya,
saya itu dia cukup ekspresif ya. Saat ini Bunda sedang marah. Berikan Bunda waktu sebentar dan jangan ganggu Bunda. Kemudian sebentar saja, terus anak saya sering menghitung ya, karena dia sekarang sudah pandai menghitung. Kalau dia saya sering menghitung ya, boleh sampai hitungan 10 marahnya selesai ya. Nah, anak saya juga sekarang dia mulai pandai menghitung ya. Ketika saya isoman itu dia menghitung, "Bunda mau marah?" Iya. Pada hitungan 10 marahnya selesai ya. Kemudian sampai hitungan 10 saya mengambil nafas ya. Saya sering mengelola diri, membuang emosi-emosi negatif itu dengan mengambil nafas ya. Lalu dia sekarang juga sudah pandai mengingatkan saya, "Bunda mau marah? Boleh, tetapi 3, nggak boleh menyakiti orang lain, nggak boleh menyakiti diri sendiri, dan tidak boleh merusak lingkungan." Nah, ini juga peraturan ini yang saya terapkan kepada anak saya. Boleh marah, tapi nggak boleh menyakiti diri sendiri, nggak boleh menyakiti orang lain, dan tidak boleh merusak lingkungan. Jadi biasanya ada anak-anak yang ketika marah, misalnya dia melempar sesuatu ya, atau misalnya dia membanting badannya ke dinding misalnya, atau dia memukul-mukul kita atau menjambak-jambak rambut kita. Nah sebenarnya kalau anak saya ini sudah saya terapkan ya, bahwa dia mengalami ya, misalnya anak-anak di usia 1 tahun itu sudah mulai menunjukkan gejala-gejala tantrum ya, itu kan tandanya dia marah ya, dia sedang berada pada situasi emosi tidak positif ya. Nah sejak itu sebenarnya kita sebagai orang tua perlu melatih anak-anak kita untuk bagaimana dia bisa mengekspresikan rasa marahnya. Ya saya tidak apa-apa, mau menghentak-hentakkan kaki silahkan nak, nggak apa-apa hentak-hentakkan kaki ya. Jadi karena itu sering saya katakan, maka ketika menghadapi masa isoman ini, dia juga mengatakan itu. Bunda mau marah sampai hitungan 10 ya, dia mulai berhitung. 1 kata dia. Jadi bahkan satunya itu bagi saya itu kesempatan untuk mengambil nafas ya. Ambil nafas, alhamdulillah begitu. La taghdab wa janah. Nah, gitu kata dia ke saya ya. Nah, ketika anak itu mengatakan la taghdab wa janah, maka kita harus tuninnya langsung ke Allah ya. Kita marah karena apa ya? Langsung itu pikiran kita muncul Mas Irwan. Nah, sehingga kebiasaan-kebiasaan positif yang seperti ini saya kira perlu dibangun di tengah keluarga sejak dini sehingga semua anggota keluarga memiliki keterampilan-keterampilan yang positif untuk mengekspresikan emosi-emosi yang negatif ya. Jadi setelah mengambil nafas sampai nafas ketiga ya, bayangkan saja bagaimana lucunya ya, bagaimana lucunya anak kita ketika dia masih bayi ya. Apakah saat ini dia sudah besar berusia 4 tahun setengah, kita harus membentak sambil membelalakkan mata ya. Apakah tingkah dia yang buruk menurut pandangan kita dalam tanda petik itu akan berhenti dengan kemarahan? Kalau itu tidak berhenti dengan kemarahan, maka Bapak dan Ibu stop untuk marah kepada anak ya. Nah, itu yang saya lakukan sehingga sambil mengatur nafas, pikiran kita harus segera bekerja dan kita bayangkan hal positif, hal-hal yang lucu dari anak kita, maka yakinlah ya, kemarahan dan emosi negatif itu akan segera pergi ya. Kemudian emosi-emosi negatif yang lain apa? Misalnya ketakutan kehilangan suami ya. Saat itu saya membayangkan karena gejala suami saya cukup berat ya, sampai muntahnya berdarah ya. Nah, itu kan ketegangan saya cukup tinggi ya, sedangkan berita-berita tentang orang yang meninggal karena COVID ini kan cukup besar ya. Nah, itu saya bayangkan, ya Rob, seandainya hari ini engkau panggil suamiku, bagaimana anak-anak akan tumbuh bersama tanpa ayahnya begitu. Tapi saya katakan Allah tidak akan pernah menguji hambanya kecuali atas sanggupannya sendiri. Kalau memang ini yang terbaik, saya saat itu sudah memasrahkan ya, hamba ikhlas dan hamba pasrah ya Allah begitu. Kalau memang ini yang terbaik, ya pasrah sambil terus berdoa ya. Lagi-lagi yang bisa ya, khususnya orang Indonesia itu religius coping-nya yang paling dominan ya. Kalau dia sakit, dia katakan alhamdulillah belum mati ya. Kalau dia mati, dia katakan alhamdulillah nggak sakit seumur hidup ya. Kalau dia patah, orang Indonesia selalu mengatakan untung dia patah begitu ya. Coba kalau dia langsung meninggal, bisa lagi hidup ya. Kalau dia mati, untung dia mati. Bagaimana kalau dia cacat seumur hidup? Pasti dia lebih menderita ya. Nah inilah religius coping yang khas orang Indonesia ya, yang selalu berusaha memandang hal positif dari setiap musibah yang dihadapi. Nah, mungkin ini ya yang perlu jadi out of thinking ya. Jadi hal positif seperti ini yang sebenarnya harus kita tanamkan dalam kehidupan kita dan dia itu otomatis ya, secara otomatis dia akan muncul ke permukaan tanpa berpikir panjang ya. Nah, itu akan bisa terbentuk ketika kita mencobakannya di sepanjang kehidupan kita. Seperti itu mungkin Mas Irfan yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Mas Afdol. Monggo Mas. Oke, terima kasih Ibu Novia. Sangat menarik Ibu, ini jawabannya saya juga menjadi terinspirasi bahwa tentu permasalahan-permasalahan yang kita hadapi tentu kembali kepada diri kita masing-masing, betul sekali. Jadi bagaimana kita memainten dalam artian mengelola
mengelola diri kita dengan baik. Sehingga jika ada aura-aura negatif dan lain sebagainya perlu juga untuk kita mengelola itu dengan baik. Sangat menarik Ibu jawabannya. Baik, terima kasih. Monggo Bapak Ibu, jika masih ada pertanyaan kami persilahkan. Bisa langsung menyalakan mikrofonnya atau langsung menuliskan di kolom chat. Ini sudah ada pertanyaan lagi dari kolom pribadi, dari kolom chat pribadi. Baik, bagaimana cara untuk mengelola mood anak dalam artian tidak setiap anak ini kan merasa bosan Ibu. Dan dalam artian nanti misalkan di 2 hari itu kan sudah merasa bosan mungkin dengan mainan yang sama dan lain sebagainya. Ini bagaimana cara mengelola mood anak biar selalu happy terus dalam artian bagaimana biar tidak menjadi mood-nya berubah secara drastis dan akhirnya menjadi negatif seperti itu, bagaimana mengelolanya Ibu? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Ini pertanyaan yang menarik juga ya, Mas Afdal ya. Memang benar anak itu kan dia easy come easy go ya, dia kebahagiaannya mudah datang dan mudah pergi. Begitu juga dengan kesedihannya ya. Kadang-kadang dia tiba-tiba menangis ya. Tiba-tiba dia menangis luar biasa ya, dan itu menguras energi kita yang sangat besar ya. Lalu yang pertama sekali yang lagi-lagi saya katakan ini adalah prinsip kita menjadi orang tua. Jadi tidak mungkin orang yang tidak punya apa-apa bisa memberikan sesuatu kepada orang lain ya. Tidak mungkin orang tua yang emosinya labil itu bisa menciptakan anaknya yang memiliki emosi yang stabil ya. Sehingga lagi-lagi kalau masalah anak itu erat sekali kaitannya dengan situasi orang tua ya. Semakin orang tua memiliki emosi yang stabil itu hanya akan mudah sekali distabilkan ya. Jadi kalau anak-anaknya moody, kemudian dia emosinya tiba-tiba berubah, lalu orang tuanya tetap stabil ya, orang tuanya tetap berpikiran positif. Nah, ini adalah challenge yang pertama ya. Ini yang pertama sekali resources yang kita manfaatkan ya. Sehingga jangan mudah reaktif menjadi orang tua ya. Misalnya tiba-tiba anak kita membanting lalu dia berteriak. Misalnya anak kita berkata kasar begitu ya. Dia marahnya luar biasa sambil membentak atau melototkan mata ya. Nah, kebanyakan orang tua menghadapi situasi yang seperti ini, itu dia malah membalas ya. Orang tua nggak mau kalah dengan anak ya. Biasanya orang tua suaranya semakin tinggi begitu ya. Nah, semakin tinggi, anak itu akan semakin terpancing ya. Semakin anak itu terpancing, ketika dia merasa terpojok, itu dia akan menangis berguling-guling. Karena itu adalah cara termudah untuk anak ketika dia udah merasa tidak mampu menghadapi figur-figur yang sangat besar ya. Orang tua itu kan figur-figur dominan ya. Figur-figur otoriter yang dihadapi. Nah, sehingga menghadapi anak ini slow aja ya. Kalau dia marah, kalau saya katakan, oh anak bunda lagi marah. Iya nak, nggak apa-apa, marahlah. Tapi ingat ya, 3 syaratnya. Marah, nggak boleh nyakitin diri, nggak boleh nyakitin orang lain, nggak boleh merusak benda. Oh, anak bunda lagi sedih. Meskipun dia suaranya kencang ya. Jadi anak saya yang laki-laki itu suaranya sangat kencang sekali ya. Kalau dia itu sampai bahkan saya bersuara sedikit, "Ya diam Bunda," kata dia. Misalnya kalau dia lagi tertekan banget, "Iya sayang, Bunda diam." "Baik, anak Bunda lagi marah. Marahnya karena apa nggak mau ngomong?" "Oke, anak Bunda mau diam, nggak apa-apa. Bunda tunggu sampai 10. Silakan diam, duduk di situ nak, nggak apa-apa ya." Jadi apapun yang dilakukan anak, ketika kita menghadapinya dengan perasaan damai saja, tanpa kita menunjukkan sikap-sikap yang ya benar ya, sama seperti orang narsistik ya. Semakin dia diperhatikan, dia semakin besar keinginan dia untuk diperhatikannya. Semakin anak itu marah, lalu kita juga semakin marah, kemarahannya lebih besar dibandingkan kita ya. Dan sering orang tua mengalah jika menghadapi situasi ini. Maka semakin anak itu marah, tunjukkan kalau kita sebagai orang tua, kita semakin mencintai dia. Ketika anak marah, tandanya situasi emosinya sedang tidak baik ya. Dia butuh keamanan emosional, maka berikan itu ya. Sehingga sikap-sikap kita dalam menghadapi kemarahan itu sebenarnya akan ditiru oleh anak-anak kita. Melihat kita yang selalu tenang, melihat kita yang selalu damai ya. Intonasi suara aja sebenarnya meskipun di dalam tubuh itu sebenarnya dalam dada itu sudah bergemuruh ya. Ingin marah banget sama anak. Kalau bisa tuh ditabrak ya, hilang rasa kendali ya. Tapi tunjukkan saja, iya nak. Apa yang anak Bunda mau misalnya? Oke, mau ini, baik misalnya ya.
Tapi kalau misalnya anak saya saat isoman, dia pengennya nonton YouTube ya, karena prinsip saya, anak saya tidak akan saya izinkan ya. Terus dia menangis, boleh nonton YouTube misalnya, tidak boleh ya, meskipun dia menangis, itu tetap saya katakan, "Nonton YouTube Bunda," gitu misalnya ya, karena dia udah bosen banget ya, 18 hari Bapak Ibu bisa bayangkan 18 hari dalam kamar yang sempit ya. Terus dia menangisnya, terus saya bilang, "Anak Bunda mau menangis? Enggak apa-apa sayang, menangislah anak Bunda, sini Bunda peluk, tapi enggak boleh nonton YouTube." Tetap saya katakan tidak boleh. Yang prinsip tetap tidak boleh meskipun saat itu dia sedang sakit ya, kita nggak boleh mengalah ya. Sebab kalau kita mengalah, nanti dia akan minta lagi ya. Ketika kita sudah memberikan sesuatu yang kita larang selama ini, kita berikan, nanti gelombang kedua menghadapi emosinya akan lebih sulit ya. Misalnya dalam kondisi sakit kita biarkan dia nonton TV sekenanya, semaunya, asal dia diam atau misalnya kita izinkan dia megang handphone misalnya ya, lalu dia akses YouTube di sana selama 18 hari. Lalu ketika situasi nanti sudah sehat, dia sudah normal, Bapak Ibu ingin kembali ke masa lalu, ingin mendisiplinkan dia, itu perjuangannya 3 kali bahkan 4 kali lebih sulit ya dibandingkan sebelumnya. Sehingga prinsip saya, sesuatu yang dilarang tetap terlarang meskipun dia sedang sakit ya, tetapi tetap hadapi dia dengan rasa tenang ya. Supaya apa? Supaya dia tidak merasa terancam dan tidak terabaikan selama dia merasa sakit itu ya. Jadi tetap kita katakan, "Oh, anak Bunda mau nonton TV. Oke, nonton TV, tetap tidak boleh." "Kenapa nggak boleh?" Kata dia ya, karena di usianya 4 tahun. Bunda pasti sudah tahu tuh, karena saya sudah sering jelaskan, kenapa tidak boleh nonton TV terlalu lama, kenapa tidak boleh menonton handphone ya. Nah, anak anak Bunda sudah tahu jawabannya. "Apa Nak alasannya tidak boleh nonton TV?" Terus nanti dia sudah mulai mereda ya. Sehingga tapi satu kali misalnya pasca isolasi mandiri ya, kita sudah pulang dan sudah berkumpul dengan ayahnya, kemudian dia, menunjukkan sifat maksud saya dia mulai tantrum misalnya ya, kemudian, ayahnya mulai terpancing agak meninggikan intonasi suara misalnya ya. Nah itu dia suaranya lebih besar ya, dan untuk membuat dia diam itu butuh energi yang lebih besar. Sehingga yakinlah Bapak dan Ibu, kemarahan tidak akan membuat anak kita semakin baik ya. Kecuali, marah atas kesalahan dia yang sangat besar ya. Tapi kalau balita, apa sih kesalahan balita yang sangat besar ya? Saya rasa anak saya belum pernah melakukan kesalahan yang sangat fatal ya, yang fatal dengan akidahnya, yang fatal ya dengan keselamatannya, itu rasanya nggak ada ya, yang masih 4 tahun itu belum ada ya. Sehingga marah besar itu nggak boleh pada anak, yakin Bapak dan Ibu kemarahan tidak akan membuat anak kita semakin baik. Mungkin seperti itu Mas Afdal. Siap, baik Ibu, terima kasih. Sangat menarik jawabannya kembali lagi bahwa yang menjadi prinsip memang harus dipegang kuat, luar biasa. Memang sulit tapi harus memang bisa dijalani. Menarik Bapak Ibu sekalian, materi kita malam hari ini. Baik, monggo Bapak Ibu, jika masih ada pertanyaan, kami persilahkan untuk menyalakan mikrofonnya atau menuliskannya di kolom chat jika masih ada pertanyaan. Baik, cukup nggih Bapak Ibu, cukup nggih? Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Novia atas pemaparan materi dan jawaban dari 2 pertanyaan kita malam hari ini, Ibu. Sangat menginspirasi saya, terutama karena saya juga belum punya anak, karena juga belum menikah, Ibu. Segera Baik. Mas, Ya. biar tahu rasanya. Saya bisa menjadi referensi saya terlebih dahulu, Ibu, untuk beberapa tahun ke depan, insyaallah. Luar biasa materi kita memang malam hari ini memberikan kita pencerahan bahwa tentu kita harus memegang teguh apa yang menjadi prinsip kita dan tentu kita harus mengelola diri kita. Jadi aura-aura negatif, aura-aura positif harus kita kelola dengan baik sehingga jika kita bisa mengelola diri kita dengan baik, insya Allah keluarga kita, anak kita, dan berbagai macam orang-orang di sekitar kita bisa juga kita kendalikan dengan baik, saling mendukung satu sama lain. Menarik Bapak Ibu, materi kita malam hari ini. Semoga kita bisa bertemu kembali dengan Ibu Novia. Semoga ada kesempatan di lain hari untuk bisa mengisi lagi Ibu. Kami ucapkan terima kasih. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti kajian malam hari ini hingga jam 20:34 malam hari ini. Marilah kita akhiri sama-sama kajian kita malam hari dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terakhir Bapak Ibu, kami juga selalu mendoakan Bapak Ibu yang sekarang sedang isolasi mandiri, yang sekarang sedang sakit, semoga segera diangkat penyakitnya Allah, segera disembuhkan oleh Allah. Kepada Bapak Ibu yang sekarang sudah kuat, sudah sehat,
Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Fastaghfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.